Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karma Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy, film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Paraluman tahun 2021 cuy. Masih baru juga nih filmnya ya. Film yang berdurasi tayang 1 jam 30 menit ini rilis pada tanggal 24 September tahun 2021 dan dibintangi oleh mbak-mbak lucu-lucu manja kesayangan gua juga nih, yaitu Mbak Ren Eskano cuy. Siapa lagi tuh? Berkisah tentang seorang gadis kota yang telah ditinggal wafat oleh mendiang ayahnya, yang memutuskan untuk tinggal dengan saudara laki-lakinya yang berada di desa. Berhubung di desa itu sang gadis malah bertemu dengan seorang pria tampan yang telah beristri, ia malah tak bisa menolak dan membohongi perasaannya sendiri, yang berakhir memutuskan untuk menjalin hubungan dengan sang pria secara diam-diam. Apakah yang akan terjadi kepada gadis kota dan rumah tangga pria desa ini di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja deh kita gas ke pembahasannya cuy. Film akan berfokus kepada seorang gadis bernama Mia yang baru saja ditinggal wafat oleh mendiang ayahnya, yang memutuskan untuk ikut tinggal dengan saudara laki-lakinya yang berada di desa. Saat baru sampai dan dijemput oleh kakaknya, mereka berdua pun terlihat dibantu oleh seorang laki-laki untuk mengangkat barang bawaan Mia, yang ternyata laki-laki ini adalah tuan pemilik rumah kontrakan abangnya Mia. Mas-mas abangnya Mia bernama Johnny, dan mas-mas penolong pemilik kontrakan bernama Peter. Hari itu diceritakan. Setelah berkenalan dan saling mengetahui nama satu sama lain, Mia pun terlihat sangat jelas menaruh perasaan kepada Peter, meskipun Johnny abangnya Mia ini sepertinya tahu akan hal itu. Seminggu kemudian, berhubung Johnny abangnya selalu bekerja dan jarang berada di rumah, Mia yang notabene adalah gadis kota dan sudah sangat merasa bosan di rumah itu, Mia pun bilang dan meminta izin kepada Johnny abangnya kalau nanti ia ingin jalan-jalan dan ingin menjelajahi desa. Beres menjelajahi desa pada siang harinya, Mia pun juga memutuskan diam-diam untuk menyelinap keluar pada malamnya dengan berbekal senter kicil cibi-cibi lucu kepunyaan abangnya. Meskipun hanya menggunakan senter kicil cibi-cibi lucu, Mia pun berhasil menemukan sebuah tempat yang kelihatannya menarik, yang ternyata itu adalah bar di tengah hutan dengan bermodalkan lampu LED lucu-lucu manja. Setelah masuk ke dalam bar, Mia pun lagi-lagi dikejutkan oleh kehadiran Peter, mas-mas yang tempo hari telah membantunya, yang sedang memegang gitar niat mau nyanyi tapi terlihat gak yakin sendiri. Benar saja, setelah Mia selesai memesan jus nanas kepada pekerja bar, Peter malah bilang kalau ia akan mempersembahkan sebuah lagu untuk tetangga barunya mereka, yang dimana lagu itu ditujukan untuk Mia yang baru datang. Setelah melihat Peter bernyanyi sambil mengantuk ala kadarnya, Mia pun cengengesan bingung di sana mau ngapain, karena dengerin suara Peter menyanyi mengantuk jadi pada ikutan mengantuk. Berhubung semua undangan yang datang sudah pada mengantuk, Mia pun memutuskan pulang berniat untuk tidur. Akan tetapi ditahan pegawai karena gak bisa bayar akibat dompetnya Mia yang telah hilang. Peter yang juga waktu itu berniat pulang karena sudah mengantuk, ia pun terpaksa bilang kalau tagihan Mia biar dia yang bayar, karena mata sudah tidak tahan mau tidur, hari udah mau tengah malam. Berhubung dua-duanya takut ketiduran di jalan, Peter pun bilang kalau ia akan mengantarkan Mia pulang, sembari membantunya untuk menemukan dompetnya Mia yang telah hilang. Saat sudah sampai di rumah, berniat membalas rasa terima kasihnya, Mia pun menawarkan untuk meminjamkan senter kicil cibi-cibi lucu. Akan tetapi Peter bilang kalau matanya udah gak tahan mau tidur, udah kebelet mau buru-buru pulang. Besoknya, saat sudah tidur pulas dan bangun ketika paginya, Mia pun ketahuan sang kakak kalau tadi malam ia sudah menyelinap keluar, karena dompet Mia yang ia jatuhkan di halaman rumah Johnny lah yang menemukannya. Suatu hari, saat Peter tiba-tiba datang mengetuk pintu karena ingin meminta sewa bulanan, Mia yang sudah menaruh hati, Mia pun bilang ke Johnny kakaknya kalau ia bersedia mengantarkan uang sewa itu ke rumahnya Peter, karena Johnny sang kakak ini juga waktu itu kebetulan sibuk mau pergi ke gereja. Saat sudah sampai di rumah Peter dan memberikan uang sewa itu,
Mia malah dikagetkan dengan sesosok wanita yang tiba-tiba muncul dan lantas menyapanya, yang ternyata itu adalah Giselle, istrinya Peter, pemilik bar sebenarnya. Peter dan Giselle ini diceritakan adalah sebuah keluarga yang masih belum dikaruniai seorang anak, yang dimana semua kekayaan seperti bar dan tanah yang luas adalah kepunyaan Giselle istrinya, dan Peterlah yang diceritakan membantu Giselle untuk menjalankannya. Suatu hari, saat Johnny baru selesai mandi karena ingin bersiap kerja, datanglah Peter yang terdengar mengetuk pintu, yang terlihat membawakan salad buah untuk Johnny dan Mia, pemberian dari Giselle istrinya. Melihat tempat makan kepunyaan orang sudah banyak berada di rumahnya, Johnny pun menyuruh Mia untuk pergi mengembalikan tempat makanan itu, yang lantas diterima Mia dengan baik karena memang itulah yang Mia mau. Sesampainya di rumah Peter, Giselle sang istri yang saat itu kebetulan tidak berada di rumah, hal itu pun lantas membuat Peter mempersilahkan Mia untuk masuk ke dalam, sembari basa-basi dikit ngobrol-ngobrol santai berbincang-bincang. Mengetahui kalau Peter selama ini melakukan pembukuan secara manual untuk usaha istrinya, berniat ingin lebih sering bertemu dengan sang laki-laki, Mia pun menawarkan kalau ia mungkin bisa membantu mengajari Peter melakukan pembukuan dengan komputer, agar pekerjaannya Peter ini juga bisa lebih praktis dan bisa selesai dengan cepat. Pokok dari permasalahan pun dimulai. Saat Peter tidak sengaja bertemu dengan Mia di jalan dan mengantarkannya pulang, tiba-tiba saja di depan pintu, Mia malah sedikit sosor menyosor, yang membuat Mia ini juga bingung dan gugup karena pria yang ia sosor itu adalah suaminya orang. Benar saja, Mia pun lantas kaget dan takut karena Giselle tiba-tiba aja datang ke rumah pada besoknya, yang ternyata Giselle ini datang hanya karena ia ingin Mia mengajari Peter tentang pembukuan di komputer. Les komputer yang direncanakan itu pun akhirnya berlangsung. Berhubung Peter ini semakin baik dalam melakukan tugasnya di pembukuan, Giselle sang istri pun datang memberikan uang yang banyak sebagai bayaran les yang dilakukan Mia, yang membuat Mia ini lantas senang karena sembari dapat uang ia juga bisa dekat dengan Peter setiap harinya. Di hari-hari berikutnya, akibat sudah saling mengenal dan setiap hari semakin dekat, Mia malah berani mengajak Peter masuk ke rumah saat pulang dari danau, yang lantas berlanjut cangkul-cangkul gergaji tayang perdana. Aduh nih. Berhubung lahan perkebunannya sudah terlanjur dicangkul gergaji oleh pria desa, Mia pun sedikit takut dan merasa canggung saat berada di rumah, karena Mia ini merasa kalau ia tidak bisa berbohong dengan Johnny, kakak laki-lakinya itu. Johnny yang bertemu dengan Giselle dan mengetahui kalau wanita itu ternyata tidak pernah mengirim salad buah ke rumahnya. Johnny yang tahu kalau itu adalah ulahnya Peter, sang kakak ini pun bilang kalau ia akan mengusir Mia dari rumahnya apabila sampai ia tahu kalau Mia adiknya ini punya hubungan serius dengan Peter, suami temannya. Karena takut dan merasa kalau yang ia lakukan adalah hal yang salah, Mia pun sadar dan lantas memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Peter dan berusaha untuk menghindar saat Peter mencoba untuk mendekatinya. Johnny yang tahu kalau Peter sudah semakin berani menunjukkan perasaannya, Johnny pun mengancam Peter kalau ia akan melaporkan Peter ke polisi apabila Peter ini masih saja berani mendekati adik perempuannya yang masih polos. Saat perselingkuhan Peter ini akhirnya terbongkar karena laporan dari warga, ditambah Giselle menemukan barang bukti berupa foto Mia yang sangat banyak yang Peter pajang di dinding kamar. Hal itu pun membuat Giselle marah dan lantas mengamuk saat Mia datang ke rumah ingin berterus terang dan meminta maaf. Melihat adik perempuannya pulang dan terluka akibat dipukuli oleh Giselle, Johnny sang kakak pun membuat perjanjian dengan Giselle kalau ia tidak akan melaporkan Giselle dan Peter ke polisi asal Giselle ini mau menandatangani surat pernyataan kalau Giselle akan membuat hutangnya Johnny lunas kepadanya. Setelah Giselle mau menandatangani surat itu dan sudah sepakat agar tidak ada orang yang akan dilaporkan ke polisi, besoknya polisi malah terlihat datang untuk menangkap Giselle dan Peter, yang membuat Johnny ini bingung siapa yang melaporkan hal itu. Scene berpindah saat 7 tahun kemudian. Bayangkan di 7 tahun sudah ya. Peter yang sekarang sudah selesai menjalani hukumannya dan sudah terbebas dari penjara, ia pun terlihat mendatangi tempat untuk mengenang masa-masa dulu saat ia sering bertemu dengan Mia dan pergi memberanikan diri datang ke rumah Johnny guna meminta maaf. Peter bilang kalau ialah orang yang melaporkan dirinya dan Giselle ke polisi
karena Peter ini sadar kalau hal yang dulu ia lakukan itu telah salah. Dan filmnya pun berakhir dengan Peter yang sekarang sudah berpisah dengan Giselle istrinya, dan Mia yang datang dari kota kembali ke desa untuk menemui Peter karena ingin bersama selamanya. Oh, aduh nih. Cinta sejati kapan nih ceritanya nih? Aduh. Dah, segitu aja ya. Segitu aja udah. Udah cu. Aduh. Guys, mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Paraluman tahun 2021 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Setiap permasalahan dari sebuah hubungan itu pasti akan selalu ada, karena sebuah hubungan adalah proses penyatuan antara dua pemikiran yang memang berbeda adanya. Kita sebagai manusia, bijak dan berpikir tenanglah untuk menghadapi masalah di dalam suatu hubungan, agar kelak semua hal itu tidak menjadi sesuatu yang buruk yang akan menimpa hidup kita. Mantap. Apa lagi nih? Seperti biasa nih, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe, silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja dulu nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.